Kepada Bapak Ustadz Muklis disampaikan terima kasih selaku Ketua JPS yang telah memberikan sambutannya. Masuki acara yang berikutnya, yaitu Mau'idotuh Hasanah yang insya Allah akan disambung langsung nanti dengan doa. Kepada Romo Yai Kiai Haji Insinyur Agus Toha Alamnan kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wan nudhu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa takhanan ala abdika wa rasulika wa nabiyika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihi majma'in wa ala kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Khadiratul afadil syahadatil ulama wal masyayikh wal habaib wal asatid asatidah hadirin hadirat al izza fi ma'isukum wa fil muqaddimati al habib Ja'far al Habsyi ingkang kawula mulyakaken seluruh pengurus Jamiah Istighosa, seluruh pengurus JPS yang kami cintai, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita patut memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul pada malam hari ini semata-mata adalah untuk silaturahim, untuk memperlihatkan kecintaan kita kepada baginda agung, baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai baginda Nabi, maka kita perbanyak membaca sholawat, sehingga terlansir pula sebuah majelis yang disebut majelis sholawat. Tadi udah poin yang lebar disampaikan, ada yang ngotot bisa nak nyampe no ya. Jadi ya memang harus semangat. Intinya keberadaan kita, hadir kita ini tidak rugi. Karena Allah dawuh, baginda Nabi niku dawuh, man ahabban nabi fa aksara bi sholawatin. Sapa sing demen Kanjeng Nabi, maka orang tersebut akan lebih banyak membaca sholawat. Dawuh yang lain didawuhaken man ahabban nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang cinta kepadaku, maka kelak keberadaan orang tersebut akan bersamaku di surga. Ini sudah hak. Tetapi secinta apapun kepada Nabi, janganlah sampai Anda tidak mencintai Allah. Karena bagaimanapun juga Allah lebih dicintai dari kepada selain Allah. Ini yang paling penting. Tapi didakwakan
innallaha idza akhabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabura. Allah itu kalau senang dengan hambanya, ibtalahu, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Iku saking demene cintanya Allah terhadap hambanya. Bentuk ujian yang diujikan Allah itu kadang-kadang kita sulit ekonomi, gak patek duit-duit, diuji dengan kemelaratan, diuji dengan keinginan-keinginan yang sampai tidak sampai. Neng itu cuman ujian. Tapi dengan ujian tersebut wa idzabtalahu sabura. Orang itu apabila diuji oleh Allah sabar. Sabar. Tidak berkurang sedikit pun cintanya, yakinnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberadaan GPS ini kan semacam-mata mengumpulkan, ngumpulno wong-wong, konco-konco, anak-anak dibentuk, dididik supaya dia itu pertama kenal bahwa Allah sebagai Tuhannya, supaya kenal bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, kenal bapak ibunya sebagai orang tuanya. Kalau sudah seperti itu, supaya dia ini mencintai semuanya, terutama cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai Nabi, maka orang tersebut akan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah yang paling enteng, tidak perlu hal sing daki-daki ya. Tidak perlu adanya surut wal arkan, tidak perlu adanya syarat dan rukun, tapi jaminannya jelas. Itu adalah sholawat. Orang membaca sholawat itu tidak perlu suci. Orang membaca sholawat itu tidak diperlukan orang tersebut perlu adanya syarat dan rukun. Hanya satu, jangan membaca sholawat kalian tuh di WC sambil ngerokok karo dodok ngetokne gedang goreng itu. Itu yang tidak boleh. Itu tok yang diharamkan. Tapi di luar itu Anda baca sholawat tetap mendapatkan balasan. 1 kali sholawat dibalas 10 kali. 10 kali dibalas 100. 100 kali dibalas 1000. Lah nek 1000 kali Anda baca sholawat kepada baginda Nabi, maka dijamin dimasukkan ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kecintaan baginda Nabi. Dan ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu ada ya, Nabi Musa itu aja loh terheran-heran kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya baginda Nabi. Jadi ada hadis itu dari Abu Nu'aim. Hadis ini sahih. Dari Abu Nu'aim fil khilyati, di dalam kitab Al-Khilyah. Lah hadis ini bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, qala dawuh sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ila Musa nabi Bani Israel
Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa yang nabinya kaum Bani Israel. Annahu sesungguhnya Bani Israel, annahu sesungguhnya Allah iku dawuh man laqini wa huwa jakhidun bi ahmadin adkhaltuhunna. Allah paring wahyu kepada Nabi Musa. Dawuhnya Allah mengatakan barang siapa orang yang bertemu, man laqini barang siapa orang yang bertemu dengan aku, wa huwa adapun orang tersebut jakhidun adalah orang yang angas sombong, bi ahmadin dengan orang yang bernama Ahmad, ai Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhaltuhun nar, maka adkhaltuhun nar, maka aku akan masukkan dia ke neraka. Itu kata Allah. Barang siapa orang yang bertemu dengan aku Allah, kok orang tersebut jakhidun, orang itu sombong, angas itu sombong, maka Allah mengatakan adkhaltuhu, aku akan masukkan orang tersebut annaro ke neraka. Qala Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, ya Rabbi waman Ahmad, ya Allah siapa Ahmad itu? Kata Nabi Musa, qala dawuh sapa Allah, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu, aku tidak menciptakan makhluk, aku tidak menciptakan makhluk akrama yang lebih mulia alayya mungguhi Allah mungguhku, minhu dibanding makhluk yang bernama Muhammad. Itu dawuhnya Allah kepada Nabi Musa. Katabat ismuhu ma'a ismi fil arsi qabla an ahluqas samawati wal ard. Ditulis nama Muhammad itu beriringan dengan namaku fil arsi di aras, qabla an ahluqas samawati wal ardi, sebelum menciptakan langit dan bumi. Nama baginda Nabi ditulis. Lah ini nek sing iki tak terang nih, nek gene kitab Mafahim Yajib Antusokah bawa niki. Jadi tertulis di sana nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal jannata mukarramatun ala jam'i khalqin hatta yaqulaha. Surga itu menjadi mulia karena adanya makhluk yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yadkhulaha, sehingga masuk ke surga. Wa adapun Muhammad wa ummatuhu, dan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Musa alaihi salam, kemudian Nabi Musa itu bertanya, wa man ummatihi, siapa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang ditanyakan Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad itu kata dawuhnya Allah, alhamaduna yahmadunana suudan wa hubuton. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang alhamaduna, mereka selalu memuji, mereka selalu menyanjung-nyanjung, yahmadunani, mereka selalu menyanjung dan memuji aku, kata Allah, suudan wahubuton, di saat dia itu dalam kondisi ada di atas maupun dia ada di bawah. Maksudnya dalam keadaan dia sukses maupun dalam keadaan dia sukses, dia tetap memuji Allah. Itulah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli halin, dan tiap-tiap tingkah yasudduna, mereka pada menaleni, napa naleni, pada mengikat. Dan mereka itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau di waktu siang shaimuna, pada berpuasa, bin nahar ruhmanan bil lail, dan dia juga selalu beribadah di waktu malam. Lalu baginda Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dawuh,
Ya Allah, ij'ali nabi tilkal ummah. Kalau gitu jadikan aku nabinya umat. Artinya Nabi Musa itu meminta, mohon kepada Allah dijadikan nabinya sampean. Dijadikan nabinya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabinya Muhammad? Nabinya umatnya Nabi Muhammad. Ya sampean-sampean ini. Yang Anda lakukan ya mulai habis maghrib sampai isya, sholat isya, habis isya sampai sekarang. Intinya hanyalah memuji Allah dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala dawuh sapa Allah, kata Allah, nabiyuha minha. Nabinya umat itu minha, dari umat itu, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ya Rabbi ij'alni min ummatika dzalikan nabi. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, jadikanlah ummata dzalikan nabi, umatnya mengkono-mengkono nabi. Jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta, hadis sahih. Nabi Musa pertama minta supaya menjadi nabinya umat Muhammad. Ditolak sama Allah. Ora iso. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau begitu, kalau aku tidak bisa menjadi nabinya umat yang alhamaduna, yang selalu memuji, yahmadunani, dan memuji sampean itu ya Allah, nabi memujiku, ya jadikan aku nabinya. Allah tolak. Tapi setelah itu dia meminta ij'alni, jadikanlah aku sebagai ummata dzalikan nabi, jadikan aku umatnya nabi itu. Artinya Nabi Musa meminta supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keberuntungan kita, kebejane awake dhewe. Kita ini orang yang bejo untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis dadi umat Kanjeng Nabi, maka yang kita lakukan adalah memujinya dengan melantunkan sholawat, memperbanyak sholawat, terus memuji dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Muhammad ya, didawahkan dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, beliau dawuh, nek awakmu iku demen karo Nabi, kaifa, bagaimana, tufrahu, kamu cinta, bil maulidin Nabi, dengan lahirnya Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caramu bergembira? Bagaimana caramu bergembira dengan adanya lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nek Al-Qur'an dawuhaken, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakan bi fadlillahi, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, falyafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa sira, bersenang-senanglah kamu. Dengan apa senang-senangnya? Dengan banyak membawa sholawat ini. Falyafrahu, maka bersenang-senanglah kamu. Jadi senang-senang sholawat kita ini, senang dengan baginda Nabi, itu diperintah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian falyafrahu, hendaklah kamu senang, hendaklah kamu bergembira ria. Huwa khairum mimma yasma'un. Huwa, adapun rahmat Allah, fadl Allah oleh awakmu padha bersenang-senang, iku khairun, lebih baik, lebih utama, mimma, dari apa-apa, yasma'un, yang kalian sekalian kumpulkan. Jadi kita semua ini memuji, kita ini beruntung menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah di malam ini, walaupun ini kita sebut tadi dengan judul apa?
halal bihalal. Tidak ada terlambat. Karena sekarang masih bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bainal idaini, ada di antara dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi masih boleh kita berhalal bihalal. Halal bihalal itu apa? Ya adanya satu suasana gembira, ridho birridho, kemudian kita saling menyayangi, saling mencintai, itu adalah halal bihalal. Tahaddu tahabbu wa tasaffahu yadhabu hillu ankum. Tahaddu, hendaklah kamu saling memberi hadiah. Wa tahabbu, dan hendaklah kalian saling mencintai, saling menyayangi. Wa tasaffahu, dan hendaklah kalian saling berjabat tangan. Kalau itu Anda lakukan, yadhabu, maka hilang hillu ankum, unek-unek, suasana tidak enak hati itu hilang. Itu adalah hadis. Itulah salah satu di antara halal bihalal. Kita bisa berkumpul, ittihad, menyatu, ijtima, berkumpul, bil ittihadi, dengan menyatu, semata-mata dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan kumpul kita ini kita lakukan semata-mata lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua akan bisa menumbuhkan, bisa menghadirkan, bisa mendapatkan, menjadikan kita dilancarkan hidup kita di dunia ini dengan dipenuhi banyaknya rezeki, kemudian kita juga dipenuhi banyaknya amal-amal soleh, sehingga akan membawa kita di akhirat nanti berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.